Halo semua, perkenalkan nama saya Sarah Hanisa Ayun dari kelas DKV 2024A dengan NIM 2402126406. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan objek estetis, yaitu gantungan kunci kapibara, dengan tujuan penugasan ujian akhir semester pada mata kuliah estetika. Langsung saja kita akan bahas tentang gantungan kunci kapibara ini. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang ciri fisiknya dan deskripsi tampilannya, yang akan saya jelaskan dalam sebuah video review. Jadi, untuk ciri-ciri fisiknya, gantungan kunci kapibara ini memiliki warna badan coklat muda, sedangkan untuk hidungnya berwarna coklat tua. Tangannya kecil, di sebelah kanan dan kiri badannya. Kakinya juga kecil di bagian bawah. Lalu di bagian belakang, kapibara ini mempunyai ekor yang sedikit panjang. Mata dari kapibara ini sipit dan terdapat dekorasi buah jeruk kecil berwarna jingga di atas kepalanya. Untuk cantolan atau gantungannya, berbentuk cincin seperti gantungan kunci pada umumnya, dan ada juga yang berbentuk kait atau hook. Bahan dari cantolan gantungan ini adalah metal dan kuat. Di bawah bagian badan kapibaranya terdapat kait atau tarikan yang jika ditarik, ekor kapibaranya akan berputar-putar seperti ini. Selanjutnya, untuk tekstur, bulunya sangat lembut. Jika ditekan, badannya empuk, namun terasa padat berisi. Terdapat permukaan sedikit kasar di bagian telinga, dan jahitannya rapi. Kita akan membahas gantungan kunci kapibara ini dengan pandangan beberapa tokoh estetika pada periode klasik. Yang pertama ada Aristoteles. Menurut Aristoteles, purifikasi atau pembersihan emosi dan pelepasan perasaan negatif adalah sebuah katarsis. Hubungannya dengan gantungan kunci kapibara ini, gantungan kunci ini dapat berfungsi sebagai stress ball. Tekstur lembut dari gantungan kunci kapibara ini membantu melepaskan hormon oksitosin atau yang dikenal sebagai hormon bahagia. Efeknya ketika kita menggunakan gantungan kunci kapibara ini sebagai stress ball, yaitu memberi rasa ketenangan, membantu fokus, dan mengurangi ketegangan pada otot. Sehingga ketika kita menggunakan gantungan kunci kapibara ini sebagai stress ball, itu bisa kita anggap sebagai katarsis seperti kata Aristoteles. Selanjutnya, Aristoteles juga mengatakan bahwa meniru seni baik yang sudah ada dari dulu itu disebut mimesis. Nah, gantungan kunci kapibara ini sudah meniru seni mainan sensory play yang sudah diciptakan dan berkembang pada zaman dahulu. Nah, fungsi sensory play ini biasanya digunakan untuk membantu pengembangan indera pada anak atau seseorang. Nah, salah satu jenis sensory play yang kita tahu adalah stress ball. Contoh sensory play yang ada di sini yaitu squishy. Yang kedua ada slime. Karena sebelumnya kita membahas tentang sensorik, maka tidak lepas dengan pengertian estetika menurut salah satu tokoh estetika pada periode klasik yaitu Baumgarten. Menurut Baumgarten, estetika adalah ilmu tentang pengetahuan indrawi yang menekankan pengalaman sensorik dalam memahami keindahan. Hubungannya dengan gantungan kunci kapibara ini yaitu mendorong manusia untuk melakukan kontak sensorik dalam memahami estetika objek tersebut melalui indera perabaan dan indera penglihatan saat memegang tekstur lembut boneka kapibaranya dan melihat bentuk wujudnya. Selanjutnya, menurut Baumgarten, pengalaman sensorik yang melibatkan persepsi manusia sehingga lebih dekat ke arah subjektivitas. Pengalaman sensorik ini itu yang dirasakan berbeda-beda. Ada yang menganggap gantungan kunci kapibara ini menyenangkan dan lucu ketika kita memainkannya. Namun, ada pula yang tidak menganggap demikian. Ada yang merasa gantungan kunci kapibara ini hanya sebuah hiasan tas. Tapi ada juga yang menganggap gantungan kunci kapibara ini sebuah sensory play yang menyenangkan untuk dibawa kemana-mana. Nah, selanjutnya kita akan membahas estetika terapan. Estetika terapan itu terbentuk dari 4 poin yang bersinergi, yaitu desain, fungsi, senang, dan estetika. Apa sih artinya? Nah, desain terapan itu adalah desain yang memiliki fungsi atau nilai guna. Dan nilai gunanya ini menimbulkan rasa senang, sehingga mendorong persepsi kepada seseorang bahwa desain ini termasuk estetis atau indah. Mari kita bahas gantungan kunci kapibara ini menurut 4 prinsip desain terapan. Yang pertama, gantungan kunci kapibara ini memiliki
prinsip maximal effect for minimum means. Yang pertama, dari fungsi terapannya, ketika resleting tas umumnya diciptakan dengan kain tambahan di atasnya yang menutupi sepanjang resleting tersebut. Dan kain resleting biasanya susah ditarik karena ukurannya yang kecil. Nah, ketika kita mencantolkan gantungan kunci kapibara ini ke kait resletingnya, ukuran gantungan kunci kapibara ini kan besar, sehingga ketika kita ingin membuka tas, kita lebih mudah untuk mau menarik resleting tas secara cepat dan efektif. Cukup kita ambil gantungan kunci kapibaranya, lalu kita tarik dengan mengikuti kait dari resleting tersebut. Selanjutnya, gantungan kunci kapibara juga termasuk dalam prinsip Most Advanced Yet Acceptable atau kita kenal dengan MAYA, karena termasuk perubahan lambat atau evolusi. Tetapi gagasan dan ide dari pemanfaatan gantungan kunci sebagai penarik resleting dan sensory play sudah ada dan long lasting hingga saat ini. Kapibara sendiri sudah menjadi tren sejak tahun 2020-an, lalu dikembangkan menjadi merch gantungan kunci. Dan seiring berkembangnya zaman pada zaman sekarang, gantungan kunci ini sering diinovasi dengan sensory play. Kita sudah sampai pada akhir video. Sekian dari video saya. Kita telah membedah gantungan kunci kapibara ini melalui dua sudut pandang tokoh estetika periode klasik, yaitu Aristoteles dan Baumgarten. Dan kita juga sudah membedah gantungan kunci kapibara ini menurut desain terapan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang jelas dan kata-kata yang kurang mengenakan hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.